Halo adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai anak-anakku, selamat pagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa, puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu online di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau sudah siap, jangan ada yang jalan-jalan ke sana kemari, lari-larian, karena kita mau ibadah. Nah, kalau saat kita beribadah harus duduk tenang, tidak boleh ribut ya. Oke? Oke ya. Nah, hari ini Miss tidak sendirian loh. Miss akan ditemani oleh Miss Gusti. Halo Miss Ri. Hai. Miss Ri, saya sudah rapi nggak? Sudah. Udah cantik? Wah, cantik banget. Iya, karena hari ini Miss mau beribadah sekolah minggu bersama teman-teman di rumah. Tapi hari ini Miss ada bawa teman loh. Wah, siapa dia? Jojo, Jo. Oh, Hai, namanya Jojo. Hai Jojo. Siap Jojo ibadah sama-sama teman-teman di rumah? Siap dong. Nah, kalau gitu ayo kita mulai ibadahnya. Siap? Kita nyanyi yuk sama-sama ya. Happy ya ya ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo nyanyi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Teman-teman di rumah senang? Iya senang. Oke ya. Anak-anak semuanya kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan ikuti Bu Sri berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bawa doa kami, ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Miss Ri, hari ini kita sekolah minggu, tapi hari ini juga kita memperingati hari Parents Day, Parents Day. Parents Day hari apa ya Miss Ri? hari kasih sayang orang tua mungkin ya Bu ya. Oh, orang tua itu siapa? Ya papa mama di rumah. Oh, papa mama. Iya. Anak-anak di rumah sayang papa mamanya. Pasti dong.
Semua anak-anak punya papa, punya mama yang sayang sama kita. Kita mesti berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. dan yang yuk sama-sama Tuhan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saat mendengarkan firman Tuhan, kita harus memasang telinga kita mendengar firman Tuhan dengan serius. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau lagu apa ya, Miss Ria? Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, musik. Jo ikut nyanyi ya, Jo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci setiap hari. Nah, namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Ikut Miss berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami biar firman Tuhan bisa menjadi berkat buat kami, bagi teman-teman kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada pesan kah? Wah, Jojo belum buat PR. Aduh, bagaimana ini anak? Jojo, Jojo, mana ya? Jojo, Jojo, Jojo. Tadi ada baru. Jojo, Jojo. Aduh, dipanggil-panggil. Apa sih mama? Kebiasaanmu itu loh. Panggil mama. Kalau dipanggil itu jawab. Selalu begitu ya. Tidak baik itu. Coba lihat ini. Miss ada pesan. Katanya Jojo belum buat PR, belum kumpul tugas. Itu kenapa ayo kemarin main terus seharian? Mama itu bisa nanti Nanti, selalu nanti. Pokoknya Mama tidak mau tahu. Hari ini harus buat PR dan dikumpulkan sama Miss. Iya ya. Berisik. Selalu begitu anak ini. Sudah. Jojo, Jo, ayo Tuh. kita ke sekolah minggu yuk. Itu sudah dipanggil Miss. Sudah siap belum? Ayo cepat pergi sekolah itu. Ayo. Mama, Ya. sebelum Apa? sekolah dulu aku boleh makan es krim. Apa? Es krim? Tidak. Pokoknya tidak boleh. Nanti batuk, tidak boleh. Sudah sana jalan. Jalan cepat. Iya. Hati-hati di jalan. Aduh, anakku ini, cucu ini selalu melawan. Oke anak-anak, tadi Miss Gusti dan Miss Ri sudah bilang kalau beribadah kita harus duduk tenang. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Karena itu tidak ada lagi yang jalan-jalan. Silakan duduk tenang.
Sebelumnya Bu Guru mau bertanya, di antara kalian, adakah yang pernah melawan orang tua? Yang pernah membangkang kepada orang tua? Ayo, yang di rumah, siapa saja? 1, 2, 3. Banyak ternyata. Sebagian besar ternyata pernah melawan orang tua. Bu Guru, Waduh, ya bagaimana Jojo? Jojo juga. Jojo juga. Iya, tadi waktu mama panggil, Jojo jawabnya lama, pura-pura gak ingat. Jojo juga tadi waktu disuruh kerjakan PR, lawan-lawan mama, bilang, nanti. Jojo juga tadi mau makan es krim padahal dilarang. Jojo juga ternyata pernah melawan orang tua. Nah, anak-anak di rumah, menurut kalian, melawan orang tua itu adalah perbuatan baik atau tidak? Ayo dijawab. Yang jawab ya, silakan geleng kepala. Yang jawab tidak, silakan anggukan kepala. Oke, ternyata semua tahu bahwa melawan orang tua itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah loh, kenapa itu perbuatan yang tidak baik? Kamu sekarang sedang dihebohkan. Seluruh dunia ini sedang heboh. Betul ya Jo? Ada suatu virus yang sedang melanda seluruh dunia. Virus apakah itu? Semua pasti tahu jawabannya. Betul sekali. Itu adalah virus corona. Virus corona membuat mama papa tidak bisa bekerja di kantor. Mereka harus bekerja di rumah. Kamu juga tidak bisa ke sekolah. Bahkan kita harus beribadah dari rumah. Betul kan tidak? Itu artinya virus corona ini sangat berbahaya. Tetapi di dalam firman Tuhan, di akhir zaman ini ternyata akan bermunculan banyak virus yang tidak kalah berbahayanya dengan virus corona. Bu Guru akan bacakan dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca Alkitab boleh membacanya di dalam hati. Adik-adik yang belum bisa membaca, mama papanya tolong dibantu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wah, virusnya banyak, dan virus yang tidak kalah berbahayanya dengan virus corona adalah virus tidak menghormati orang tua. Ayo katakan sama-sama, virus tidak menghormati orang tua. Jadi virus tidak menghormati orang tua itu sangat berbahaya. Mengapa? Karena Allah menaruh perhatian yang besar tentang perintah menghormati orang tua. Itu buktinya ada dalam 10 hukum Tuhan. Ayo kakak-kakak yang di rumah, yang sudah pernah menghafalkannya masih hafal atau tidak? Itu ada di hukum keberapa? Hukum ke-5. Betul sekali, hukum ke-5. Oh, Jojo tahu. Mari kita ucapkan bersama hukum ke-5 dari 10 hukum Tuhan. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pintar sekali Jojo. Pintar adik-adik di rumah. Bagus sekali. Kamu masih menghafalnya. Jadi kalau kita mengasihi orang tua, itu artinya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua, itu artinya kita menghormati Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi orang tua, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak menghormati orang tua, maka Tuhan akan sedih. Dan Tuhan akan marah. Karena itu melanggar perintah Tuhan. Oh, bagi yang mengasihi orang tua, coba angkat tangan siapa yang mengasihi orang tuanya? Banyak. Jojo mengasihi orang tuanya. Iya, Jojo juga mengasihi orang tuanya. Nah, semua mengasihi orang tuanya. Tuhan punya janji kepada kita yang mengasihi orang tuanya. Ayo,
semua siapkan Alkitab. Semua buka dalam kitab Efesus. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yang di rumah kita akan baca sama-sama ya. Yang belum bisa membaca, mohon papa dan mama bantu ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayo anak-anak, menurut kitab Efesus ini, apa saja janji Tuhan bagi kita, anak-anak yang menghormati orang tua? Apa ayo? Panjang umur. Panjang umur, bagus. Apalagi yang di rumah? Berbahagia, betul sekali. Jadi ada 2 janji Tuhan bagi kita yang menghormati orang tua. Yang pertama, dia akan hidup berbahagia. Artinya hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dia akan berhasil di masa depan. Jadi panjang umur itu artinya dia akan berhasil di masa depan. Ayo, anak-anak, siapa yang mau hidupnya berbahagia, diberkati Tuhan, dan berhasil di masa depan? Ayo angkat tangan yang tinggi, ayo. 1, 2, 3, semua ingin berhasil. Semua ingin diberkati oleh Tuhan. Berarti kita harus menghormati dan mengasihi orang tua. Jadi, kalau kita mau janji Tuhan itu, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cara kita mengasihi orang tua? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Bagaimana cara kita mengasihi orang tua? Ini ada jawabannya. Ya, dengar-dengaran kepada orang tua, berkata yang sopan, kemudian ikut perintah dan nasihat orang tua. Apalagi Jojo bisa? Tidak melawan orang tua, betul sekali. Yang di rumah tahu semua jawabannya. Jadi bukti kita mengasihi dan menghormati orang tua, kita harus berkata-kata yang baik, yang sopan. Jangan bersungut-sungut. Kalau disuruh, Adi, ini contoh ya, Adi, tolong ambilkan sepatu mama itu, mau pergi kerja. Adi lagi main. Mama, tidak mau. Saya lagi sibuk main FF. Sudah seru, tidak bisa. Nah, itu bukan perbuatan yang baik. Kalau mama mau suruh, ayo Ani, ini sudah waktunya tidur. Simpan HP-mu, kemudian berdoa dan tidur. Jangan marah-marah sama mama. Mama, baru 1 jam juga main, kenapa sudah mau dihentikan? Nah, itu adalah sikap-sikap yang menandakan kita tidak menghormati dan mengasihi orang tua. Jadi kita harus taat kepada orang tua, mengikuti perintahnya, kemudian berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik, tidak bersungut-sungut, tidak membantah, tidak begini. Ma, sepatu kemana? Kenapa tidak ada di sini? Nah, ayo di rumah. Ada yang pernah melakukan itu? Ada ternyata. Jadi kalau kita mengasihi orang tua, kita harus berkata-kata yang baik. Kita harus bertanya baik-baik, Ma, di mana sepatu saya? Di mana seragam saya? Kita tidak boleh teriak-teriak, merajuk, apalagi marah-marah sama orang tua. Itu tandanya kita tidak menghormati mereka. Jadi anak-anak, siapa yang mau hidupnya diberkati oleh Tuhan, berarti dia harus menghormati dan mengasihi orang tua. Kesimpulan cerita kita hari ini adalah mengasihi orang tua berarti dengar-dengaran kepada orang tua, menuruti perintahnya, menghargai mereka. Dan ingat, orang tuamu tahu yang terbaik untukmu. Kalau mereka memberikan nasihat, kalau mereka memberikan perkataannya, itu dia tahu yang terbaik untukmu. Dia tahu kapan kamu harus makan, kapan kamu harus istirahat. Jadi dengarlah mereka. Orang tua mengasihimu itu adalah perintah Tuhan. Orang tua juga mengasihimu karena itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, ingat, Tuhan senang bila kita mengasihi orang tua.
Dan Tuhan tidak senang dan Tuhan sedih kalau kita juga tidak mengasihi orang tua. Jadi, kalau kamu tidak mengasihi orang tua, kalau kamu tidak menghormati mereka, maka selain orang tuamu yang sedih, mama, papa sedih, Tuhan juga ikut sedih. Jadi guru, sikap Jojo sama mama tadi itu salah ya? Sudah buat mama sedih ya? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus juga sedih ya? Betul sekali. Terus Jojo harus apa dong? Ya, karena Jojo sudah menyakiti hati mama, hati Tuhan, maka yang harus Jojo lakukan adalah minta ampun sama Tuhan. Berdoa, minta ampun sama Tuhan, kemudian bertemu dengan mama, minta ampun juga, minta maaf sama mama, dan memeluk mama. Oh, oke deh. Ya, kalau begitu teman-teman di rumah, tadi kan sudah bilang, semua pernah melawan orang tua. Mari saat ini kita mau berdoa, kita mau minta ampun sama Tuhan, karena kita sudah menyakiti hati mama, hati papa, dan juga hati Tuhan. Oke, semua sikap doa, tutup mata, dan ikuti Bu Guru berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena Engkau menolong kami hingga saat ini. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu menghormati orang tua. Kami mohon ampun Bapa, karena dalam setiap kehidupan kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan tidak menghormati, tidak mengasihi Papa dan Mama kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mama dan Papa, Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan hikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Ketika mereka bekerja dari rumah, ketika mereka bekerja di tempat kerja mereka, tangan Tuhan kiranya melindungi dan memberkati mereka, sehingga dijauhkan dari bahaya dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk selalu mengingat firman Tuhan. Terpuji namamu Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mama, Jojo pulang. Oh, sudah Jojo pulang, Jo. ya. Ya, cepat ganti baju. Mama siapkan sarapan dulu ya. Mama. Ya. Mama Jojo mau bilang sesuatu. Kenapa, Nak? Tumben. Jojo menyesal. Oh, Menyesal karena sudah buat mama sedih, buat mama marah pagi-pagi. oh, iya, wah, anak Mama sekarang jadi anak baik ya. Jojo minta maaf ya mama ya. Iya, nanti Jojo kan sudah mau jadi anak baik toh. Mama senang kalau Jojo sudah jadi anak baik. Mama, Ya? Mama Jojo mau bilang sesuatu lagi. Apa lagi? Happy Parents Day ya. Oh, terima kasih. Jojo sayang ya, sama Kak. Mama. Iya, terima kasih Jojo. Terima kasih Terima banyak. kasih sudah sabar sama Jojo. Iya, wah, hari ini Mama senang sekali. Terima kasih Jojo. Oke mama. Oke, iya, Mama siapkan sarapan dulu ya. Jojo Oke. ganti baju dulu ya. Oke. Selamat pagi, Papa dan Mama. Kami dari Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura ingin mengucapkan Selamat Hari Orang Tua, Happy Parents Day, 父母亲节快乐. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu menjadi Papa Mama yang luar biasa dari Tuhan Yesus bagi anak-anak yang dipercayakan di tengah-tengah keluarga Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kita untuk dengar-dengaran orang tua, hormati orang tua kita di rumah ya. Nah, aktivitas minggu ini untuk memperingati Parents Day, yaitu kita buat apa? Yaitu aktivitasnya kita peluk papa mamanya masing-masing di rumah dan ucapkan Happy Parents Day. dan I love you mama, I love you papa. Jangan lupa di foto atau di video kemudian kirim ke WA grup
sekolah minggu masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing, taruh di amplop, dan ketika kita sudah mulai bersekolah minggu bersama-sama di gereja, boleh dikumpulkan. Oke? Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku sambil memberikan persembahannya. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Engkau Tuhan lewat pujian kami. Kiranya ibadah kami yang kami lakukan di hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan syukur yang tadi sudah kami berikan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian ibadah kita di minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan ya, dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.